ada kata linear di depan kata momentum ini dipergunakan karena untuk membedakan daripada momentum lainnya, yaitu momentum angular, ya, atau angular momentum. Jadi kalau momentum angular itu adalah momentum yang menyebabkan suatu benda akan bergerak, pergerakannya itu berrotasi, ya. Jadi kalau linear ini pergerakannya dianggap linear atau lurus. Mari kita lihat momentum linear dari sebuah partikel, ya. Jadi bisa dinyatakan dengan suatu kuantitas vektor, ya. Dalam hal ini P dengan tanda panah di atasnya yang menunjukkan bahwa ini adalah vektor. Jadi di sini kuantitas P atau momentum ini merupakan hasil kali daripada massa dengan kecepatan. Karena kecepatan itu adalah vektor, maka arah daripada momentum itu adalah sama dengan arah daripada kecepatan. Hubungannya dengan hukum Newton kedua, ya. Hukum Newton kedua dapat dinyatakan dalam bentuk momentum seperti ini. Ya, jadi F, ya, gaya ini merupakan turunan daripada momentum terhadap waktu. Ya, jadi kalau P-nya itu kita ambil M kali V, ya, maka kalau diturunkan dia akan menjadi F net itu sama dengan MA. Ya, ini kembali ke hukum Newton kedua. Oke, kita lihat ada checkpoint 3. Di sini ada gambar di mana besar P ini, ya, dari suatu momentum linear itu perubahannya terhadap waktu dari suatu partikel yang bergerak sepanjang garis lurus, ya. Jadi di sini gaya yang berlaku pada partikel, ya, di sini disuruh mencari atau merank, ya, dari keempat daerah 1, 2, 3, dan 4, ya, untuk mencari mana yang terbesar pertama gayanya, ya, force, ya, force yang paling besar pertama dari keempat daerah ini, ya. Jadi karena force itu adalah dp per dt, jadi merupakan turunan daripada momentum, maka kalau dilihat dari grafik ini, momentum merupakan perubahan terhadap waktu, maka dp per dt tidak lain adalah menyatakan gradien daripada suatu garis. Jadi untuk daerah 1 ini gradiennya adalah positif, 2 itu 0, 3 gradiennya negatif, dan 4 itu 0. Jadi di sini yang terbesar dp per dt-nya adalah 1, yang tidak lain dp per dt adalah sama dengan gaya. Ya, jadi gaya terbesar ada di daerah 1. Kemudian diikuti dengan daerah 2 dan 4, mana gayanya 0. Jadi kalau gayanya 0, di sana tidak ada perubahan percepatan, ya, perubahan atau kecepatannya konstan, atau bisa juga kecepatannya 0. Jadi bisa dalam arti diam atau bergerak, tapi tidak mengalami perubahan kecepatan. Sedangkan nomor 3, di sini gayanya negatif. Berarti di sini akan terjadi perlambatan, percepatannya negatif, maka di sini akan ada perlambatan. Ya, jadi untuk menjawab yang B ini adalah yang 3, melambat. Oke, selanjutnya kita tadi memandang di slide sebelumnya itu momentum dari sebuah partikel. Jika partikelnya itu terdiri dari banyak partikel, maka dia akan membentuk sebuah sistem, ya. Jadi di sini bagaimana momentum linear dari
sebuah sistem partikel ya. Jadi dari kumpulan-kumpulan partikel itu bisa saja dia membentuk suatu objek-objek tertentu. Jadi momentum linear dari suatu sistem partikel merupakan penjumlahan daripada momentum partikel-partikel ya, setiap partikel. Sehingga momentum linear dari partikel itu sama saja dengan massa dari seluruh partikel dikali dengan kecepatan pusat massa dari keseluruhan partikel atau pusat massa daripada sistem tersebut. Ya, jadi di sini dP per dt, M dV per dt, sehingga turunan daripada momentum ya itu tidak lain adalah M kali percepatan daripada pusat massa. Yang tidak lain ini adalah gaya. Hukum Newton kedua untuk sistem partikel adalah berbentuk sama, yaitu F sama dengan dP per dt. Kita masuk ke tumbukan dan impuls ya. Jadi kita di sini melihat jika sebuah bola, katakan dia bergerak ke arah kiri ya, ke arah kiri, lalu ada sebuah pemukul yang bergerak ke arah kanan ya. Maka di sini pemukul dan bola akan bertumbukan ya, dan dalam waktu yang sangat singkat bola ya, ini akan mengalami perubahan kecepatan ya, yang tadinya ke kiri menjadi ke kanan ya. Nah, di sini sebelum dan setelah tumbukan ini berarti terjadi perubahan momentum ya. Jadi momentum sebelum dan sesudah itu ada perubahan. Besar perubahannya itu dinyatakan dengan banyaknya gaya yang diterima atau dikeluarkan oleh pemukul ya, lalu gaya itu diterima oleh bola ya. Jadi di sini ada transfer ya, transfer gaya dari pemukul ke bola sehingga menyebabkan bola itu bergerak kembali ke kanan, dan itu dalam waktu yang sangat singkat. Karena waktu yang sangat singkat itulah maka F ya besar daripada gaya tersebut adalah sangat besar. Jadi di sini kita lihat dP sama dengan FT dt ya. Jadi kalau bola ini terdiri daripada kumpulan partikel-partikel ya, jadi kita bisa bola ini merupakan suatu sistem ya, sistem dari partikel. Jadi kita bisa di sini kalau kita integral antara waktu sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan ya, di sini ya, ini bisa kita nyatakan dengan apa yang namanya impuls atau J ya, impuls atau J. Jadi impuls ini adalah suatu besaran yang terjadi pada saat tumbukan dan dengan waktu yang sangat singkat ya. Dan di sana ada perpindahan gaya dari satu benda ke benda yang lain ya. Kira-kira itu bisa untuk menggambarkan daripada suatu impuls ya. Jadi di sini perubahan momentum itu tidak lain adalah impuls ya. Tapi impuls di sini berarti menunjukkan bahwa perubahan momentum itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Oke, jadi kalau kita lihat misalnya gaya itu merupakan fungsi daripada waktu, misalnya bentuknya seperti ini ya, memang agak sulit untuk secara real untuk melihat bentuk fungsi itu terhadap waktu ya.
Tapi di sini kita bisa memudahkan ya, karena J-nya itu merupakan integral, ya, jadi dia merupakan daerah yang daerah atau luas yang ada di dalam ini, ya. Kita bisa nyatakan ini dengan F rata-rata, ya, F average, di mana F average dikali delta T itu menyatakan besarnya hampir sama dengan luas yang ada di sini. Ya, jadi sini F average. Ya. Oke. Nah, ini ada checkpoint 4 ya, seorang penerjun payung yang payungnya itu gagal terbuka, lalu dia mendarat di salju, ya, di atas salju yang mungkin karena agak empuk dia bisa agak selamat sedikit, tapi dia agak mengalami sedikit ya sakit-sakit ya, tapi masih selamat ya, karena dia mendarat di suatu tempat terbuka yang ada saljunya ya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah keberadaan salju itu menambah, mengurangi, atau tidak berubah besar daripada momentum penerjun payung itu ya, ketika dia mencapai daratan? Jawabannya adalah tidak mengalami perubahan ya. Jadi di sini tidak mengalami perubahan. Tapi kalau yang B ya, kita lihat yang B, bagaimana impulsnya ya. Impulsnya tetap juga tidak mengalami perubahan. Jadi di sini perubahan momentum dan G-nya juga tidak mengalami perubahan, sama saja. Lalu gaya, ya, gaya dari para trooper ini, ya, karena ini mendarat di salju ya, maka di sini delta T-nya yang lebih besar sehingga F-nya yang mengecil. Jadi sini gayanya itu lebih kecil atau decreases ya. Tapi kalau dia jatuhnya di atas sebuah batu, maka delta T ya, waktu tumbukannya itu menjadi lebih kecil ya. Kalau waktu tumbukannya lebih kecil berarti gayanya lah yang menjadi lebih besar. Oke, lanjut ya. Kalau kita tadi melihat tumbukan ya, tumbukan dari sebuah benda, bagaimana kalau benda atau objeknya itu banyak, beberapa ya. Jadi di sini impuls itu merupakan momentum, perubahan momentumnya dikalikan dengan banyaknya objek tersebut ya, atau banyaknya benda, atau katakan di sini bisa dinyatakan dengan proyektil ya. Jadi di sini ada gambaran, ada target, lalu ditembakkan proyektil secara beruntun gitu ya, dengan massa yang sama katakan. Ya, jadi V average atau gaya rata-ratanya itu merupakan J per delta T, di mana J-nya itu sama dengan perubahan momentum yang terjadi dikalikan dengan banyaknya proyektil tersebut ya, sehingga menjadi seperti ini ya, min N per delta T M kali delta V. Jika misalnya peluru yang setelah menumbuk lalu dia berhenti ya, jadi kecepatan akhirnya itu 0 ya, maka delta V akan sama dengan min V seperti ini ya. Min V sehingga ya, oke. Kalau misalnya proyektilnya itu setelah menumbuk lalu dia bergerak dalam arah yang berlawanan dari target ya, dan kecepatannya itu tidak mengalami perubahan, maka kecepatan akhirnya adalah sama dengan min V, maka delta V-nya akan sama dengan min 2V gitu ya. Jadi perbedaannya ini. Oke ya. Jadi di sini di dalam interval waktu delta T, besarnya massa delta M itu sama dengan N kali M ya.
partikel dikalikan dengan massa partikel atau proyektil yang bertumbukan dengan target. Sehingga hasilnya adalah M average sama dengan min M delta T per delta V ya, kali delta V, yang akhirnya juga kembali ke persamaan hukum Newton kedua. Ya, ini ada checkpoint 4 ya. Jadi di checkpoint ini checkpoint 5 maksudnya ya. Jadi di sini ada gambar di mana bola yang dilempar ke sebuah dinding vertikal, lalu dia akan memantul dan bergerak dengan kecepatan yang lajunya itu tidak mengalami perubahan ya. Jadi sebelum tumbukan dan setelah tumbukan dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama ya. Ya, jadi di sini dengan mempertimbangkan perubahan momentum di dalam momentum linear bola, pertanyaannya adalah apakah perubahan momentum dalam arah X positif, negatif, atau nol ya. Jadi kalau dalam arah X ya, gitu, ini mana kursornya? Oke, dia. Jadi ini ya, P-nya ini kita bisa uraikan menjadi Px ya. Ini sebelum tumbukan ya. Px sebelum tumbukan dan Py setelah tumbukan. Px setelah tumbukan, dikatakan Px setelah tumbukan itu dinyatakan dengan aksen gitu ya. Nah, kalau yang P-nya, yang P yang searah sumbu Y sebelum tumbukan itu ke arah bawah ya, dan setelah tumbukan dia ada ke arah atas ya. Ini PY aksen ya, yang ini adalah PY saja ya. Jadi karena masanya tidak berubah, di sini yang bedakan adalah arah daripada kecepatannya. Ya, kalau kita lihat di sini arah kecepatan sama, maka untuk perubahan momentum searah sumbu X itu akan sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya, perubahan momentum searah sumbu X. Karena dia memantul dengan kecepatan yang sama. Nah, untuk yang arah sumbu Y, perubahan momentumnya akan menjadi 2 kalinya ya. Jadi arah sumbu X dia akan momentumnya itu akan sama dengan 0 ya. Tapi yang arah sumbu Y ya, itu akan menjadi min 2 kalinya ya. Jadi karena arahnya berlawanan ya, sama seperti yang ini ya, jadi menjadi besarnya 2 kali tapi arahnya berlawanan, jadi minus ya, negatif. Jadi arah daripada delta P secara keseluruhan yaitu arahnya ke sana ya. Oke ya, jadi di sini Px aksennya sini ya. Jadi ini adalah P setelah tumbukan gitu ya. Momentumnya ini adalah P sebelum tumbukan. Jadi ini kalau diuraikan P setelah tumbukan ya menjadi Px aksen dan Py aksen. Oke, selanjutnya. Ya, ini tumbukan dan impuls ya. Jadi di sini ada semacam kayak balapan mobil ya, race car ya, di mana ada mobil yang menembus sebuah dinding ya. Di sini kecepatan daripada mobil itu sebelum tumbukan adalah 70 meter per detik ya.
membentuk sudut 37 derajat terhadap dindingnya. Nah, setelah tumbukan, ya, kecepatan akhirnya itu adalah 50 meter per detik. Ya, membentuk sudut 10 derajat dari dinding. Ya. Massa daripada mobil tersebut adalah 80 kg, gitu ya. Oke. Nah, ini suruh ngapain ini pertanyaannya? Nggak ada ini. Oke, ya kita analisis saja ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada P yang arahnya ke sana, kita bisa buat dalam bentuk diagram. Jadi P-nya ini kita pindahkan ke sini sama saja ya. Ini adalah momentum sebelum tumbukan dan ini adalah setelah tumbukan. Jadi kalau diuraikan ya masing-masing ini PI untuk arah X dan PI untuk arah Y gitu ya. Ini juga yang setelah tumbukan juga masing-masing diuraikan dalam arah X dan arah Y. Ya, dari sini ke sana, ya. Ke sini, ini juga ke sana, ini juga ke sana. Ya. Jadi tinggal diuraikan, lalu dihitung ya nanti bisa dalam bentuk begini ya. Di sini momen impuls ya, yang tanya impulsnya ya, pertanyaannya ada di sini. Berapa impuls C ya dari pengendara ya, impuls C karena adanya tumbukan tersebut ya. Jadi di sini C itu seperti itu ya. Final sehingga kita dapat seperti ini ya. Nah, ini kecepatannya karena vektor kita uraikan dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y kita dapat seperti ini ya. Jadi impuls untuk sumbu X dan ini impuls untuk sumbu Y ya. Jadi impuls resultannya seperti dalam bentuk vektor seperti ini dan besar daripada impulsnya adalah 3.600 kg per meter detik. Membentuk sudut 185 derajat. Jadi kalau dibuat dalam bentuk diagram nanti ya seperti yang ini tadi. Nah, jadinya impulsnya itu ke arah sana. Nah, sekarang yang B, jika tumbukan itu terjadi dalam waktu 14 milisekon, ya, berapa besar gaya, ya, gaya pada saat tumbukan tersebut, ya. Jadi di sini bisa dihitung sehingga kita peroleh gayanya itu adalah sebesar 2,6 kali 10 pangkat 5 Newton ya. Jadi 2,6 kali 10 pangkat 5 Newton ini adalah gaya. Ya, kalau masanya itu 80 gram, maka kita akan mendapatkan percepatan ketika dia menumbuk itu sebesar 3,22 kali 10 pangkat 3 meter per detik kuadrat yang tidak lain itu adalah 329 kali gravitasi ya. Jadi tumbukan di sini terlihat sangat fatal ya. Sangat fatal. Oke. Jadi melebihi ketika suatu benda jatuh dari atas ke permukaan bumi ya. Karena ada kelipatan 329 kali gravitasi ini. Oke. Next. Ya, kita masuk sekarang ke konservasi momentum linier.